Hari ini kita nggak bakal bahas tentang kelebihan-kelebihan properti yang saya miliki dan kenapa teman-teman harus memiliki properti. Itu sudah banyak aku bahas di videoku sebelumnya. Hari ini kita akan bahas hal yang sedikit negatif, yaitu adalah resiko ketika teman-teman berinvestasi di properti, khususnya properti kos-kosan. Nah, sebenarnya ada 5 hal yang penting menurut saya untuk teman-teman ketahui dulu sebelum terjun di dunia properti kos-kosan. Dan nggak hanya kalian belajar tentang resikonya, tapi kalian juga belajar cara menanggulangi resiko-resiko ke depannya. Supaya ketika kalian investasi di sini, itu jalannya mulus banget. So, pastikan kalian nonton videonya sampai habis karena ini semua penting menurut saya. Yang pertama, yaitu adalah izin. Kalau kalian bermain di properti, hati-hati dengan izin. Pastikan ya, kalau kalian mulai dari tanah, pastikan kalian sudah harus punya IMB, kalian sudah izin tetangga-tetangga kalian, RT RW kalian sudah ada izinnya. Nah, teman-teman, untuk yang bermain seperti aku, yang beli rumah-rumah tua yang kemudian direnov jadi kos-kosan, problemnya adalah ketika kalian melihat rumah tersebut, kalian tidak izin dengan tetangga-tetangga kalian. Ketika kalian sudah fokusnya untuk dijadikan kos-kosan campur, seringkali ada masalah bahwa ternyata daerah situ tidak menerima campur. Kos-kosan daerah sana semuanya wajib pilih putri doang atau putra doang. Pernah nggak kejadian seperti itu yang dialami oleh aku? Jawabannya pernah. Ada satu kos-kosan yang akhirnya jadi kos-kosan putra. Ada satu kos-kosan lagi yang akhirnya jadi kos-kosan putri. Ini jujur lebih sedikit pasarnya dibandingkan dengan kos-kosan campur. Memang yang lebih merepotkan adalah kos-kosan yang putri. Kenapa? Karena pada saat awal aku tuh mikir kayaknya udah punya yang putra, putri boleh deh. Tapi ternyata putri ini tidak loyal. Putri ini sering bertukar-tukar tempat. Tapi kalau misalkan cowok, mereka lebih cenderung yaudah cincai lah, udah tinggal di sini selama 4 bulan, 5 bulan, kayaknya mendingan selesai sampai lulus gitu. Balik lagi di masalah perizinan. Jangan sampai kalian itu mengalami hal yang sama seperti aku. Ekspektasinya itu bisa jadikan kos-kosan campur. Even di daerah sana itu kan waktu aku survei, aku udah lihat daerah sana tuh banyak kos-kosan. Tapi yang aku miss, aku tidak melihat kalau ternyata kos-kosan daerah sana tidak ada yang campur. Mereka ya kalau putri doang, kalau putra doang. Nah, jadi cara menanggulanginya adalah ketika kalian mau membeli sesuatu, apalagi membeli rumah di mana ini tuh masih di Indonesia ya. Jadi kalian harus melihat nih daerah-daerah sekitarnya, kiri kanannya sudah diizinin dulu, RT RW-nya sudah diizinin dulu. Kalau dapat izin dari mereka untuk bisa membuka kosan campur, barulah kalian mulai membuka tersebut atau membeli propertinya tersebut. Jadi pastikan izinnya dibereskan dulu, karena kalau enggak teman-teman akan kena ganggu. Nah, yang kedua, biasanya teman-teman juga sering nih salah perhitungan karena teman-teman nggak tahu sebenarnya market yang teman-teman tuju itu harganya itu kurang lebih berapa. Misalkan ketika teman-teman itu renovasi, ini terjadi di temanku ya. Temanku kebetulan ada kos-kosan juga di Jogja. Dia bikinnya speknya tuh tinggi banget. Semua kos-kosannya pintunya pakai daun kayu pintu jati, which is kayunya tuh gede banget dan mewah banget. Lantainya tuh hampir bilang udah mirip kayak marmer. Jadi kayak bikinnya tuh granit yang super besar. Ketika dia buat di sana, harga yang dia sewakan itu 3,5 juta. Alhasil dia bikin kos-kosan harganya jauh lebih mahal daripada aku. Sewanya 3,5 juta, tapi even keisi 20% pun susah banget. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia jualan harga sewanya dari 3,5 juta jadi turun 1,8 juta, 2 juta. Kenapa? Karena market yang di sana nggak ada yang dijual 3,5 juta, sedangkan dia bikinnya sesuai dengan keinginannya dia. Jadinya anak-anak yang ngekos itu sangat-sangat beruntung. Nah, ini kan menjadi perhitungannya salah banget. Makanya penting banget di awal untuk menanggulangi resiko yang kedua ini, kalian harus banget menentukan target marketnya teman-teman semua. Mulai dari siapa yang kalian target, usianya berapa, terus juga pekerjaannya apa, keuangannya seperti apa. Supaya apa? Supaya kalian tahu ketika kalian buat kos-kosan tertujunya untuk siapa. Apakah ada market yang ada di sana? Kalau bisa teman-teman riset di daerah sekitar sana, menurut teman-teman yang paling rame itu di range harga berapa. Teman-teman bisa ikutin. Nah, yang ketiga yang sering banget terjadi adalah bagaimana kalau barang-barang dirusak atau dibawa kabur. Sering banget terjadi barang-barang yang hilang. Contohnya tuh adalah kunci. Sering banget aku nemuin kos-kosannya yang kamar A, kamar B, kamar C hilang kuncinya. Nah, ini
ini akhirnya kita duplikat. Pertama duplikat. Akhirnya ujung-ujungnya yang bayar tetap pemilik propertinya. Nah, sampai aku bikin satu kesimpulan, kalau misalkan mereka itu tidak pernah dikasih denda, mereka tuh nggak jerah, justru mereka malah gampang melupakan gitu. Makanya pada saat itu langsung dibikin sebuah peraturan di mana kalau kunci hilang itu bisa denda sampai 150.000. Dan teman-teman, pastinya cara untuk menanggulangi ini bukan hanya dikasih denda, karena percuma kalau denda tapi dia tidak bayar. Pastikan mereka ketika masuk sudah harus bayar deposit. Ini digunakan untuk menjaga kamar kosan kalian. Lebih baik minta deposit di depan dibandingkan kalian itu boncos ketika anak kosannya keluar membawa barang-barangnya kalian. Nah, biasanya depositnya berapa? Depositnya biasa aku 1 kali dari sewa itu sendiri. Tapi balik lagi ya, kalau di zaman COVID sekarang harus kita kasih keringanan. Jadi sampai sekarang kita masih di angka 500.000 untuk depositnya doang. Tenang aja, itu dikembalikan dan harusnya menfilter orang-orang yang tidak akan merusak properti Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah permasalahan dari narkoba, pembunuhan yang kadang-kadang aku sering dengar di Jakarta itu sering banget terjadi. Nah, di sini dalam case ini memang semua di luar kontrol kita. Bagaimana kita bisa menelusuri semua kejadian-kejadian tersebut? Tapi yang paling penting, kalian harus tahu cara menanggulangi hal yang keempat ini. Pastikan kalian sudah membuat SOP, sudah membuat surat check-in di mana kalian sudah minta KTP-nya mereka, di mana kalian sudah tahu data-data pribadi tentang mereka, dan itu semua harus tanda tangan sesuai dengan peraturan check-in yang berlaku. Saya sendiri mempunyai template untuk membuat bagaimana kita itu tidak terjerat dengan pasal-pasal yang sebenarnya di luar kontrolnya kita. Nah, tapi itu semua bisa didapatkan ketika teman-teman ikut dalam komunitasnya kita, karena peraturannya nanti bakal banyak banget orang yang mencontoh, jadi nggak bisa di-share ke sini. Nah, kemudian yang kelima, susah menagih anak-anak kos-kosan. Bagaimana kalau kalian bener-bener nggak ngerti cara gimana nagihnya? Cara yang paling gampang adalah tingkatkan harga kos-kosan tersebut. Loh, nggak dibayar malah naikin harga kos-kosannya. Justru dengan kalian menaikkan itu kalian memfilter orang-orang yang masuk. Jangan sampai anak-anak yang masuk itu memang perekonomiannya tuh mepet-mepet. Justru karena kalian ikutnya yang mepet-mepet, aku jadi sering mendengar banyak orang yang ngerasa aduh kos-kosan nggak enak karena nagihnya itu loh setengah mati, susah banget. Nah, justru kalau kalian itu menaikkan ditambah dengan value-nya kalian juga tingkatkan, orang-orang yang masuk itu ekonominya jauh lebih stabil. Ketika mereka lebih stabil, tabungan mereka otomatis lebih banyak. Ketika lebih banyak, spare untuk membayar deposit pun nggak masalah. Membayar lebih cepat di depan pun juga nggak masalah. Bahkan kadang-kadang, misalkan mereka libur pun atau mereka harus pulang kampung pun, mereka tetap mempertahankan karena mereka males untuk pindah-pindah kos-kosan lagi. Lebih baik barangnya ditaruh di sana. Tapi bagaimana dengan harga-harga yang 300.000, 500.000? Mereka lebih pilih untuk mereka tidak membayar. Mereka pilih bawa barangnya lagi. Kalau mereka nggak dapat kos-kosan lagi di tempat itu, mereka tinggal pindah dengan lebih gampangnya. Nah, jadi ini salah satu alternatif yang teman-teman bisa pakai supaya teman-teman nggak kecolongan seperti teman-teman yang sudah bermain di kos-kosan yang murah. Pastikan kalian itu ketika menaikkan kos-kosan juga harus sesuai dengan value-nya kalian. Jangan juga kalau kalian menaikkan tapi value-nya kalian masih di bawah dibandingkan dengan apa yang harus mereka bayar. Nah, semoga video kali ini bisa membuka mata kalian lagi tentang resiko-resiko bermain investasi kos-kosan. Dan jangan juga menyurutkan niat kalian, karena sebenarnya banyak banget cara menanggulangi hal-hal tersebut yang akhirnya memang ini jadi sebuah investasi, bukan sebuah aktif income. Ketika kalian sudah punya sistem yang bagus, kalian sudah running dengan enak, ketika punya masa tua, kalian sudah benar-benar tenang. Kalian dapat uang setiap bulannya, kalian bisa pakai tanpa kalian harus bekerja keras dan menyusahkan anak-anak kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, please klik tombol like. Jika kalian nggak suka, kalian juga bisa share, komen, ada apa yang kurang atau mau tanya apapun, itu kalian bisa tanya di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.